selamat pagi, selamat malam Bapak Argo dan teman-teman. Kelompok kami terdiri dari William Korinto, Yesi Yuliana, Brigita Arsita, dan Ega Krisnawati. Kali ini tema yang kami bawakan mengenai konflik lingkungan fakultas atau program studi, yaitu etika pejabat kampus. Etika pejabat kampus ini terdiri dari beberapa poin yang akan membawa kita memahami mengapa adanya konflik tersebut. Dari yang dimulai dari akar penyebab konflik, yaitu di kampus terdapat seorang pejabat kampus yang dikenal dapat memberikan pengajaran dalam hal perilaku, namun malah sebaliknya. Nah, suatu program studi yang dipandang sebelah mata membuat pejabat kampus tersebut melakukan hal yang dikira dapat membuat mahasiswa lain lebih respect pada program studi tersebut. Memang sih, program studi tersebut ini banyak sekali dinilai sebelah mata oleh beberapa orang di dalam kampus. Ya, bahkan mahasiswa. Maka dari itu, pejabat kampus ini memanfaatkan kekuasaannya untuk menekan mahasiswa yang dia anggap meremehkan program studi tersebut di fakultasnya. Keberadaan dan setting terjadi konflik sebagai pengantar yang kedua untuk memahami tema etika pejabat publik ini adalah pejabat kampus dipromosikan menjadi pemilik jabatan di kampus sekitar 2 tahun. Jadi sudah sekitar 2 tahun dia dipromosikan untuk menjadi pejabat kampus. Maka karena memiliki jabatan yang cukup tinggi, pejabat kampus ini pun memiliki power untuk bertindak dan mengambil keputusan, nggak sih? Nah, kejadian ini itu udah terjadi dari tahun 2019. Pada saat itu, sedang berlangsung pameran unit kegiatan mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa yang datang ke kampus pada pagi hari untuk menyiapkan pameran. Karena hanya datang untuk menyiapkan pameran, mahasiswa menggunakan pakaian yang ala kadarnya. Ya, karena dipikir tidak begitu formal ya teman-teman, hanya menyiapkan pameran saja. Mereka memakai pakaian seperti kaos, sendal, dan celana non-formal seperti kulot, jogger, dan ripped jeans. Lalu, pejabat kampus melihat mahasiswa mengenakan pakaian seperti itu, langsung menghampiri dan menegurnya tanpa basa-basi. Jadi begitu melihat dan dia langsung menghampiri gitu. Dan pejabat kampus ini langsung mengatakan kata-kata yang kasar dan tidak seharusnya keluar dari mulut seorang pejabat kampus. Selain itu, karena kekuasaan yang dimilikinya, beberapa staf tata usaha menjadi lebih ketat dalam menerapkan pelayanan pada mahasiswa, sehingga mahasiswa pun merasa tidak nyaman dan merasa berbeda. Kenapa sebelum pejabat kampus ini memiliki kekuasaan, sepertinya aman-aman saja, sepertinya nyaman-nyaman saja. Jadi seolah-olah mahasiswa tidak dipermudah dalam melakukan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai isu tujuan dan kepentingan. Isu yang ada yaitu etiket seorang akademisi yang kurang pantas terhadap mahasiswa. Jadi isu yang kita bahas saat ini adalah yang kita fokuskan adalah mengenai etiket seorang akademisi yang kurang pantas terhadap mahasiswa. Lalu dalam hal tujuan, kami mahasiswa ingin agar kampus sebagai lembaga pendidikan dan media berekreasi tidak terlalu mengekang mahasiswa dengan berbagai aturan yang terlalu hiperbolis atau berlebihan. Aturan-aturan tersebut justru membuat mahasiswa tidak nyaman atau cenderung melanggar aturan yang telah ditetapkan dengan tingkat keberanian yang lebih tinggi. Lalu untuk pejabat kampus sendiri ingin agar mahasiswa dan dosen sama-sama mematuhi peraturan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Mengenai kepentingan, mahasiswa ingin agar kampus menjadi lingkungan yang ramah untuk mendukung keberlangsungan proses belajar dan mengajar, sementara pejabat kampus ingin agar aturan yang telah diciptakan
bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan lingkungan kampus yang harmonis dan saling menghormati. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan ke aktor dan hubungannya, maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan konflik ini ada dan apa sih hubungan mereka, begitu. Nah, di dalam konflik ini terdapat hubungan antar aktor yang terlibat dalam konflik itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, mahasiswa dan pejabat kampus, yang kedua, mahasiswa dan staf tata usaha, dan yang ketiga, staf tata usaha dan pejabat kampus. Permasalahan yang ada adalah pejabat kampus yang tidak memberikan contoh etika yang baik kepada mahasiswa. Selain itu, pejabat kampus tersebut dipromosikan untuk naik jabatan kinerja sebagai staf tata usaha menjadi kaku, dan staf tata usaha tidak bisa lebih fleksibel dalam bekerja. Kekakuan dalam kinerja tata usaha berimplikasi pada kenyamanan yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa. Aktor dengan isu lain yang berkembang, ada mahasiswa ditegur terkait cara berpakaian yang baik, namun pejabat kampus sendiri tidak memberikan contoh berpakaian yang baik. Misalnya, pejabat kampus tidak memperbolehkan mahasiswa menggunakan sendal terbuka dan harus sepatu tertutup. Namun beliau sendiri menggunakan sendal terbuka saat di kampus. Untuk gagasan aktor dalam usaha perdamaian, usaha hanya sekedar permintaan maaf pada saat mahasiswa ditegur, tidak ada usaha perdamaian lebih lanjut. Ya mungkin karena hubungannya antara mahasiswa dan pejabat kampus, jadi mahasiswa merasa kekuatan yang banyak atau lebih dimiliki hanyalah pejabat kampus. Jadi ya mungkin hal-hal ini hanya dibahas pada forum-forum yang disediakan saja, biasanya oleh badan eksekutif mahasiswa, seperti itu. Nah, kalau misalnya usulan perdamaian sendiri, yang kami anjurkan adalah untuk saling meminta maaf dan membedah kembali aturan kampus yang masih rancu atau belum jelas, misalnya terkait berpakaian dan mengurus administrasi di kampus. Pembelajaran yang bisa kami ambil yakni tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pejabat kampus tersebut. Jadi, ketika kita sudah terjun dalam dunia pekerjaan, sebisa mungkin kita bisa profesional. Kalau misalnya kita sebagai atasan, ya kita harus memberikan contoh yang baik untuk bawahan kita. Kalau misalnya membahas mengenai apakah dapat terselesaikan tanpa ada yang dikorbankan, adakah kemungkinan konflik terulang kembali? Seharusnya konflik serupa memang dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang dikorbankan, asalkan masing-masing pihak mau meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Kemungkinan untuk terulang kembali pasti ada. Faktor yang berpengaruh besar dalam konflik seperti ini adalah keangkuhan masing-masing pihak untuk saling mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ego yang kita miliki masing-masing harus diredakan dahulu untuk mencapai perdamaian. Karena jika tidak ada yang mementingkan ego kita, maka konflik akan tetap terus terjadi dan akan terus berulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.